Mbak Zora, saya ke Mbak Zora dulu deh. Sebagai sesama perempuan kita tahulah bagaimana sensitifnya, bagaimana multitaskingnya, bagaimana kelemahan dan keunggulan sebagai seorang perempuan yang sayangnya dalam kasus ini kemudian dimanfaatkan menjadi celah yang sangat terbuka oleh mereka yang ingin merekrut, ingin mendoktrin, ingin membuat perempuan menjadi pelaku teror begitu. Bagaimana Mbak Zora melihatnya? Jangan sampai ini sudah di titik kritis gitu yang kita tidak bisa apa-apa. Kita lihat kesedihannya orang tua ZA kemarin gitu atau keluarganya, Mbak Zora. Ya, sebetulnya mengenai misalnya apakah perempuan itu lebih emosi gitu ya, itu sebetulnya itu lebih ke mitos ya, maksudnya dipercayai orang. Tapi memang ada dasarnya. Tapi kalau dalam riset itu di otak kita ada namanya amigdala. Amigdala itu pusat emosi. Itu sebetulnya volumenya segala macam laki dan perempuan itu sama. Jadi dalam riset biologis itu sebetulnya pusat emosi itu sama. Tapi kenapa ke perempuan itu menjadi dimitoskan lebih emosional? Itu karena memang perannya yang tadi multitasking, multiperan itu memang banyak yang mengcover titik-titik kasih sayang misalnya pada anak, dia di rumah dan sebagainya. Jadi karena itu yang dilatihkan, dia menjadi memang cenderung dihubungkan dengan lebih emosional seperti itu, karena memang dia juga harus misalnya menyusui, kemudian membesarkan anak dan sebagainya seperti itu. Dan saya rasa memang untuk kasus-kasus misalnya seperti ZA kemarin ya, itu saya baca ininya ya dengan teman-teman grafolog yang membaca tulisan tangan ya, memang sepertinya memang yang bersangkutan ini ada kekecewaan dengan ayah ya. Jadi kata ibu itu diulang misalnya 14 kali, sedangkan kata ayah itu hanya sekali kalau nggak salah. Padahal dia sendiri bukan anak yatim, begitu. Berbeda dengan yang di Makassar, dia hanya menyebut nama ayahnya sekali, kata bapak sekali karena memang sudah meninggal yang di Makassar pelakunya. Nah yang menarik adalah yang di Mabes Polri ini. Kenapa ibu sampai 14 kali seperti itu? Sehingga memang kelihatannya ada dari analisis kami itu ada juga self-destructive ya, personality, kemudian ada juga mungkin revenge ya, humiliation dan revenge. Itu juga salah satu akar dari terorisme, yaitu ada rasa dipermalukan kemudian ingin membalas dendam. Kenapa malu? Karena memang pada saat yang bersamaan ada penangkapan jaringan yang sama di wilayah-wilayah lain. Jadi itu biasanya kalau kayak pencetan itu ya, satu dipencet itu biasanya nanti yang lain tuh jadi ada aksi-aksi terpicu seperti itu. Ada juga unsur, nah ini ada penting juga. Kenapa Toto perempuan sekarang jadi ingin tampil di layar? Itu saya lihat juga ada unsur ingin juga novelty. Jadi kan kalau biasa atau being regular itu kan boring ya, maksudnya jadi orang biasa-biasa. Jadi ingin tampil sticking out gitu, extraordinary ya, gitu ya. Muncul supaya di-recognize juga. Itu ada salah satu teori yang disebut kalau di psikologi itu novelty. Jadi looking for novelty, yang tadinya bukan siapa-siapa tapi menjadi someone seperti itu. Tapi Mbak Zora, sejauh mana perempuan-perempuan ini terlibat yang berhubungan dengan, ada yang bilang biasanya itu kalau orang terpapar radikalisme ini berarti soal perut, soal pekerjaan yang tidak punya, soal kekosongan waktu. Sejauh mana sih kalau kita lihat juga status pendidikan mereka ini cukup berpengaruh apa tidak gitu? Ya, jadi memang ada 6 motif ya dalam terorisme yang saya teliti itu. Ada ekonomi ya gitu, biasa banyak di negara-negara Asia itu. Tapi kalau di negara-negara Barat ekonomi nggak begitu, karena negaranya memang sudah memberikan employment benefit dan sebagainya. Jadi nggak kerja pun dapat gaji dari pemerintah. Kita itu ada unsur ekonomi juga. Pergi ke Syria memang juga karena ingin gaji $2.000 yang dijanjikan oleh ISIS. Kemudian ada unsur-unsur yang lain, misalnya motif-motif bukan ekonomi. Misalnya memang dia sudah mantap secara ekonomi ya, tetapi mungkin ada revenge tadi, ada justice motif. Ada juga pingin aktualisasi diri aja, ingin mengaktualkan dirinya supaya menjadi impact buat orang lain. Begitu. Yang saya tidak temui di perempuan adalah satu motif power atau ingin menguasai jaringan tuh tidak. Yang lain profil-profil pelaku-pelaku yang lain ada unsur itu bahwa dia ingin menjadi number one di jaringan itu. Tapi kalau perempuan tidak saya temui punya keinginan untuk menjadi leader dari suatu organisasi gitu kayaknya. Jadi lebih ke 5 faktor yang lain. Misalnya ada juga social motif, ingin
apa juga ada motif-motif misalnya situational, broken home, ada krisis-krisis misalnya di DO dari universitas mau mulai lagi kuliah juga repot lagi, jadi akhirnya bergabung ke situ, enjoy di situ dan akhirnya terbawa dan menjadi pengantin di situ. Apa sebenarnya yang ditargetkan ini? Apakah karena memang tadi ada keyakinan bahwa mendekati hari akhir jadi harus mengerahkan segalanya, atau ada target lain yang sebenarnya dicapai dengan menggerakkan perempuan? Perempuan ini punya dua sisi gitu, dua sisi yang dia bisa menjadi faktor yang dapat membuat orang tidak terlibat aksi terorisme. Ada juga perempuan-perempuan yang bisa mendorong aksi terorisme. Selain itu juga faktor yang ibu, relasi ibu dengan anak misal. Kalau Zakia tuh saya melihat dia sepertinya abai terhadap orang tuanya. Dia udah saya lakukan ini, ya udah tidak memikirkan bagaimana kepedihan orang tua ketika melihat anaknya yang seperti itu. Ada satu kasus yang saya juga temui. Abang saya ingin pergi ke Suriah. Oh, saya bilang ngapain pergi ke Suriah? Ya saya ingin berjihad karena enak, digaji pula di sana $400 katanya. Dan kerjanya juga di depan bang, nggak guys, sulit. Saya bilang kamu benar, saya bilang mau pergi ke sana. Oh iya, saya tadinya mau perginya ke Yaman katanya, nggak ke Suriah, nggak ke Turki sekolahnya. Ya udah saya mau pergi ke Suriah aja. Dia cerita terus, saya sampaikan begini, ingat ibumu, saya bilang gitu. Nah, ingat ibumu, dia tidak merespon lebih lanjut, akhirnya dia merasa terpukul. Nah, ini penting relasi ibu dengan anak. Perempuan ini justru sebagai agen yang memutus terorisme, bukan untuk mendorong terorisme. Ya, kekuatan perempuan tadi bisa dimanfaatkan untuk bagaimana kita tidak hanya diradikalisasi, tapi juga mencegah ini semua terjadi. Sebelum menutup, Nitya mendapatkan kabar nih bahwa Pak Irfan akan menyampaikan konklusi juga ya. Kita akan dengarkan terlebih dahulu sebagai perwakilan dari BNPT apa yang harus kita bisa lakukan dan harus kita lakukan. Kelompok radikal terorisme global yang disponsori oleh ISIS dan Al-Qaeda terus menyebarkan narasi provokasi untuk tetap menciptakan aksi-aksi kekerasan bukan hanya kepada laki-laki dan sudah mulai menyasar kepada anak-anak dan perempuan. Ini menandakan bahwasanya perempuan bukan hanya sebagai objek tetapi sudah meningkat menjadi subjek. Pada saat perempuan menjadi objek, mungkin pendekatan teologis yang lebih dikedepankan, kepatuhan dan ketundukan seorang perempuan kepada suami itu mutlak mereka laksanakan, apapun itu perkataan suami dia harus tunduk. Tetapi kemudian atas fatwa Al-Baghdadi untuk meningkatkan serangan dan penyerangan serta penyebaran benih-benih radikal terorisme, kini perempuan menjadi subjek dan secara emosional ya, laki-laki juga memiliki tentu emosional, dan bukan hanya laki-laki yang mendominasi unsur rasional, wanita juga, perempuan juga memiliki aspek rasional. Akan tetapi keterpengaruhan wanita untuk menjadi sebagai subjek dalam pelaku aksi teror itu bisa lebih kuat tarikan magnetnya untuk mempengaruhi suami dan anak. Namun sebaliknya, jika laki-laki yang terpapar itu bisa hanya membawa dirinya. Perempuan-perempuan kita harus tampil sebagai serikandi-serikandi memperkuat 4 konsensus dasar berbangsa, mengajak anak dan suami dan jangan mudah terpapar oleh provokasi radikal terorisme global, terutama lewat media sosial. Dan perempuan memiliki peran besar di dalam melakukan pendampingan dalam keluarga. Perempuan memiliki peran besar di dalam mendidik anak-anak, lingkungan, dan sampai mereka menginjak dewasa dan menentukan sikap untuk melakukan yang positif dan tidak melakukan yang hal-hal yang merusak jati diri anak bangsa. Itu dia tadi dari Pak Irfan mewakili BNPT dan pemerintah ya tentunya. Saya yakin bahwa keinginan kita semua sama agar tidak ada orang yang terpapar, tidak ada orang yang menjadi korban, tapi tentu butuh
kerjasama dan kepekaan untuk melihat sebenarnya apa akar masalahnya, celahnya di mana, bagaimana kita bisa melakukan atau membantu secara maksimal begitu ya. Tidak meremehkan hal ini sama seperti orang menganggap sebelah mata mengenai mental health misalnya. Terima kasih Mbak Zora sudah bergabung bersama kita semua. Pak Syakir, terima kasih sudah bergabung. Yang sudah menjadi korban juga bisa terus dikembalikan menjadi deradikalisasi. Susah benar, pantas susah banget. Makanya bukan kamu yang nulis lagu Om Jo. Silahkan Om Jo. Hari ini 72 tahun yang lalu Hairil Anwar meninggal. Saya akan membawakan salah satu puisi dia, doa kepada pemeluk Teguh. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu, panas suci. Tinggal kedip lilin di kelam sunyi, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Oh Tuhanku, aku hilang bentuk remu. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling, aku tidak bisa berpaling. Oh Tuhanku, aku hilang bentuk remu. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling, aku tidak bisa berpaling. Tinggal kedip lilin di kelam sunyi, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Aku tidak bisa berpaling, oh. Aku tidak bisa berpaling, oh. Aku tidak bisa berpaling, aku tidak bisa berpaling. Tuhanku,